Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam Oase Kehidupan hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, dalam tema permenungan berkat Allah dalam hidup kita. Menerima berkat Allah selalu menjadi kerinduan dalam hidup beriman. Ribka, istri Ishak, berusaha agar Yakub anak bungsunya menerima berkat dari Ishak ayahnya. Berkat kesulungan itu seharusnya menjadi hak Esau anak sulungnya. Bagaimanapun juga Yakub dengan bantuan ibunya Ribka akhirnya menerima berkat kesulungan itu dari ayahnya. Dengan memberkati Yakub, Ishak menyebut dan mempercayakan pemberian ilahi kepada anaknya. Pemberian ilahi itu berupa perlindungan dan segala anugerah untuk menjadi bapa bangsa pilihan Allah. Kita pun selalu menerima berkat dan perutusan pada setiap akhir misa dari seorang imam. Imam menyebut dan mempercayakan pemberian ilahi kepada gereja umat Allah. Berkat itu menjadi kerinduan umat di akhir setiap misa suci. Hanya banyak umat kembali sebelum menerima berkat akhir dan perutusan. Berkat itu juga kita terima dari kedua orang tua kita. Orang tua beriman menerima kuasa untuk memberkati anak-anak mereka dengan doa dan teladan hidup yang baik. Kita baca dari Kejadian bab 27 ayat 1-5, 15-29. Apakah berkat Allah selalu menjadi kerinduan kita dalam hidup beriman? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur orang benar mengajak kita memuji Tuhan atas segala kebaikannya. Oleh berkat-berkatnya ia menjadikan kita milik kesayangannya. Seperti Yakub ia menjaga dan melindungi kita. Di tengah banyak kesulitan kita tidak boleh putus asa lalu lari meninggalkan Tuhan. Berkat dan perlindungannya tak dapat ia tarik kembali. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, belas kasihnya kembali merangkul dan mengangkat kita kembali ke dalam hidup ilahinya. Itulah sebabnya orang benar selalu mengajak kita untuk memuji Tuhan, sebab ia baik. Mazmur 135 ayat 1-2, 3-4, 5-6. Apakah seluruh hidup kita tetap menjadi suatu pujian bagi namanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehadiran Yesus di tengah komunitas para muridnya merupakan berkat istimewa. Yesus, sumber segala berkat itu, membarui hidup para muridnya selagi ia berada bersama mereka. Kita dapat berjumpa dengan Yesus saat kita berpuasa. Puasa berarti masuk dalam keheningan jiwa. Kita menemui Tuhan, sumber segala berkat, dalam keheningan jiwa, jauh dari segala kecenderungan jahat. Di dasar keheningan jiwa itu, Tuhan membarui hidup kita dengan berkat-berkat-Nya. Matius bab 9 ayat 14-17. Apakah kita selalu mengusahakan dan menghargai saat-saat hening dalam hidup kita, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, sumber segala berkat? Sejauh mana saya dan Anda mengalami berkat-berkat Allah dalam hidup kita?
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun perjalanan Anda kalian hingga sampai dengan selamat di tempat tujuan. Tuhan memberkati.